usaha-usaha untuk kita supaya anaknya jadi anak soleh. Nah, supaya cepat, ini cerita kepada Hujjatul Islam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini mujarab. Kalau kita meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya Imam Ghazali, itu mujar. Hampir sepakat ulama itu. Kalau kita pengen anak soleh, tiru apa yang dilakukan oleh ramanya bapaknya Imam Ghazali. Siapa namanya? Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Bapaknya kakek itu namanya Ahmad gitu. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad gitu. Imam Ghazali punya saudara adik namanya Ahmad. Akhi as-Saghir Imam Ghazali namanya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad gitu tuh. Lah usaha bapaknya itu luar biasa. Dan ulama sepakat kalau kita pengen anak soleh, tiru apa yang dilakukan oleh ramanya Imam Ghazali. Mujarab gitu tuh. 3. Pertama, cinta kepada alim ulama. Pertama itu, kita punya anak soleh, pengen punya anak soleh tapi nggak suka sama kiai. Wah, ya sudah jauh itu mah. Ada kiai berani dimusuhin, ada orang soleh berani wah ya jauh itu anak kita jadi anak soleh itu. Sampai guru saya itu berjanji kalau kamu niru meramanya Imam Ghazali, anaknya tidak soleh, siap dituntut di akhirat. Tapi kalau tidak soleh, pasti cucunya itu pasti 7 turunan pasti ada orang jadi kiai. Syaratnya 3 dipenuhi. Pertama, cinta kepada ulama. Sebagaimana itu ramanya Imam Ghazali itu namanya Muhammad, itu bukan orang alim sebenarnya, biasa-biasa saja, tapi begitu sangat muhib kepada para ulama. Kalau ada di majelis ilmu dia hadir, terus meneteskan air mata, pingin anaknya itu seperti orang alim tersebut. Pertama, sampai beliau itu kalau kerja itu disisihkan, umpamanya dapat 100.000, 50% buat ulama, 50% buat dia dan anak istrinya. Itu sampai seperti itunya. Itu ramanya Imam Ghazali. Tiap usaha itu dibagi jadi 2. Yang 2 buat alim ulama kiai-kiai, yang 50% buat alim ulama kiai-kiai, yang 50%-nya buat keluarganya gitu tuh. Itu yang pertama, harus cinta dengan ulama. Jangan sampai ada satu ulama pun yang kita benci. Itu jadi racun itu tuh. Jadi racun. Selama dia ulama, apalagi turunannya hebat, umpamanya gitu. Turunannya tidak hebat, kalau ulama ya harus kita hormati. Itu bisa mempengaruhi akan kesolehan anak. Kedua,